Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal-hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 penyebab mahalnya uang panai seseorang. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab mahalnya uang panai tersebut? Penasaran? Sebelum lanjut, ada baiknya kalau teman-teman terlebih dahulu untuk mensubscribe channel ini, supaya saya jadi makin semangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut. Uang panai adalah sekumpulan uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk rasa hormat dan juga sebagai anggaran belanja dalam proses pelaksanaan acara pernikahan. Besar kecilnya jumlah uang panai sendiri bisa dibilang beragam, ada yang mahal, ada pula yang murah. Seiring dengan berkembangnya zaman, uang panai kini mengalami pergeseran fungsi. Dari yang awalnya sebagai bentuk penghargaan dan uang belanja, kini sebagai salah satu cara pembuktian keseriusan laki-laki. Maka tak heran kalau sekarang ada banyak orang batal menikah hanya karena uang panainya yang terlalu sedikit. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam agama Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Biasanya besar kecilnya uang panai seorang wanita dapat diukur dari berbagai aspek. Dan inilah dia 5 penyebab mahalnya uang panai seorang wanita. Nomor 1. Pendidikan. Salah satu yang menyebabkan tingginya uang panai seseorang adalah seberapa tinggi pendidikannya. Biasanya, wanita yang hanya lulusan SMP atau SMA akan mempunyai harga panai yang lebih murah. Lain halnya dengan wanita yang sarjana atau bahkan telah menempuh pendidikan S2, maka uang panainya pun pasti akan semakin mahal. Nomor 2. Keturunan. Kalau yang satu ini jelas amat sangat berpengaruh. Seorang wanita yang memiliki silsilah keturunan bangsawan biasanya akan menetapkan standar harga yang tinggi untuk uang panainya. Hal ini karena keturunan bangsawan dianggap sebagai keturunan yang spesial dan tidak bisa didapatkan begitu saja. Meski begitu, hal ini memang tidak berlaku bagi semua keturunan bangsawan yang ada saat ini. Mengingat zaman yang semakin modern, negara ini sebenarnya tidak lagi mengenal sistem kasta. Jadi tidak ada lagi status bangsawan karena semuanya adalah rakyat Indonesia. Meski begitu, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan terkadang masih memperlakukan sistem kebangsawanan ini, utamanya dalam menentukan harga uang panai untuk anak perempuannya. Olehnya itu, kalau kalian mau melamar seorang wanita Bugis, telusuri baik-baik keturunannya karena ada kemungkinan apabila dia keturunan bangsawan, maka uang panainya akan semakin mahal. Tapi nggak semuanya juga begitu. Nomor 3. Kecantikan. Saya rasa sudah lumrah sekali di era sekarang ini. Semakin cantik wanitanya, maka akan semakin mahal pula usaha yang dilakukan untuk mendapatkannya. Apalagi kalau dia orang berpendidikan, keturunan bangsawan, dan cantik luar biasa, maka sangatlah wajar apabila uang panainya pun semakin mahal. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semua keluarga di zaman sekarang menetapkan aturan seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada saja keluarga yang seperti itu. Semakin cantik dia, maka akan semakin mahal pula uang panainya. Dan semakin mahal pula uang pembeli make up-nya. Kalau yang ini saya cuma bercanda ya. Nomor 4. Pekerjaan. Nah, kalau yang ini tentunya sangat berpengaruh. Pekerjaan seorang wanita akan mempengaruhi seberapa besar uang panai yang akan dia minta. Misalnya dia bekerja sebagai seorang pengusaha, maka akan semakin mahal pula uang panai yang dibutuhkan untuk meminangnya. Tapi itu juga tergantung dari pihak keluarga dan si wanitanya sendiri, mau kasih mahal atau tidak. Tapi sekedar mengingatkan saja ya, jumlah wanita sekarang itu lebih banyak loh dari laki-laki. Hati-hati saja kalau jual mahal mulu, ntar kamu gak bakal kebagian laki-laki. Nomor 5. Agamanya. Well, untuk yang satu ini sebenarnya relatif sih. Namun sejumlah kasus yang saya jumpai adalah seperti ini. Apabila seorang wanita itu telah melaksanakan haji, maka biasanya uang panainya pun juga semakin mahal. Sedangkan apabila wanita tersebut belum berhaji, maka harga uang panainya relatif lebih murah.
Namun balik lagi kepada diri pribadi masing-masing. Yang berhak menentukan baik buruknya agama dan amalan seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia mana bisa mengukur ketakwaan manusia lain. Tapi sebagai pihak laki-laki, bukan berarti kita harus melamar wanita dengan mahar yang serendah-rendahnya. Karena uang panai juga adalah bentuk penghargaan kepada pihak mempelai wanita. Maka berilah panai yang pantas untuk wanita tersebut. Tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah. Setuju? Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang 5 faktor penyebab mahalnya uang panai seorang wanita. Tentu 5 faktor tadi tidak berpengaruh sepenuhnya ya. Ada yang seperti itu dan ada juga yang tidak. Jadi tidak menjadi penentu ya kalau semua gadis bugis itu kayak begitu. Dari kita saja atur kesepakatan dengan mempelai wanitanya. Karena yang mau nikah kan ya kita sama calon tak, bukan kedua pihak mempelai tak. Jadi ya itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan sebarkan ke teman-teman tak yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.